Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sekalipun saat ini kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan melalui rumah kita masing-masing. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau kesempatan ini masih diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari kita akan mulai ibadah online ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan tetap mengucap syukur apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu. Mungkin situasi sangat-sangat tidak mendukung, situasi serba sulit, tapi satu hal pagi hari ini kita akan tetap ambil keputusan untuk tetap percaya, untuk tetap setia bahwa Tuhan Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu campur tangan Tuhan untuk menghadapi realita hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk merendahkan diri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dan sekaligus nanti kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, saya ajak saudara berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami rindu agar Tuhan sendiri yang akan berbicara secara pribadi kepada kami, sehingga firman yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat kepada seluruh jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing, agar supaya kami boleh dikuatkan iman kami di dalam menghadapi tantangan saat ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Itulah yang memungkinkan kami bisa tegar berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan melakukan itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema, apakah kita dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin? Jangan dijawab, tetapi saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Nah, sekarang saudara bisa menjawab pertanyaan sebagai tema yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara. Jawabnya, mungkin kalau Tuhan beserta dengan kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengambil 3 contoh. Yang pertama saya akan mengambil contoh Musa. Bagaimana Musa pada waktu dia mengajak keluar bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Kita tahu bahwa perjalanan untuk menuju ke negeri perjanjian itu tidak mudah. Banyak tantangan dan rintangan. Tetapi satu hal yang kita tahu, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa yang bisa melawan akan kita semua? Dan pada waktu mereka sudah keluar dari perhambaan Mesir, saudara-saudara, maka pada waktu dia berada, melihat keadaan di mukanya itu ada laut Teberau. Secara manusia dia bingung apa yang harus dia lakukan untuk membawa hampir kurang lebih 1,5 juta penduduk bangsa Israel itu. Dan begitu dia melihat ke arah belakang, maka di situ ternyata Firaun dengan tentara elitnya mengejar dia. Maka dia ketakutan yang amat sangat dan dia menjerit-jerit kepada Tuhan. Tuhan marah. Lalu Tuhan mengatakan, kenapa engkau berteriak-teriak? Apa yang kau pegang? Dia hanya lihat ini sebatang tongkat. Dia tidak menyadari dan dia lupa, saudara-saudara, bahwa tongkat ini mampu dan bisa membuat mujizat demi mujizat.
Tapi pada waktu dia menghadapi laut Teberau, dia mulai berpikir, tidak ada jembatan. Bagaimana caranya kami bisa menyeberang? Tapi Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan hanya mengatakan, kedangkan tongkatmu ke arah laut Teberau. Pada waktu Musa mengedangkan akan tongkatnya, semalam-malaman itu Tuhan mengirimkan angin timur untuk membelah laut Teberau. Saudara-saudara, dan luar biasa. Kalau seandainya Tuhan tidak menolong akan bangsa Israel pada waktu itu, saya tidak bisa bayangkan, pasti akan tertangkap. Karena mereka itu bukan berjalan. Sedangkan Firaun dengan tentara elitnya itu dengan berkuda dan kereta. Pasti tertangkap. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Membuat debu menyebabkan mata mereka tertutup. Gelap. Sehingga waktu laut Teberau itu terbelah menjadi dua, maka orang-orang Israel bisa berjalan di tempat yang kering. Sampai terus akhirnya setelah mereka sudah sampai di daratan yang sebelah sana, baru Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjalan melalui tempat yang sama. Tetapi saudara bisa bayangkan, saudara, di tengah-tengah laut Teberau, Tuhan mengatakan kepada Musa, sekarang kedangkan kembali akan tongkatmu ke arah laut Teberau. Pada waktu dikedangkan seperti itu, laut Teberau pindah pulih seperti sedia kala. Sehingga Firaun dan seluruh tentara elitnya binasa di tengah-tengah laut Teberau. Secara manusia tidak mungkin. Kalau itu cuma kali atau sungai begitu mungkin bisa. Tetapi ini laut. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jawabnya tidak ada kalau Tuhan beserta dengan kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua kita melihat Gideon. Gideon pada waktu itu zaman hakim-hakim. Jadi tidak ada raja. Tuhan menunjuk Gideon. Dia sebagai seorang anak petani US. Pada waktu dia mengambil akan gandum untuk mengirik saja, dia tidak berani terang-terangan. Dia masuk ke pengirikan, bersembunyi. Karena nanti kalau ada tentara Median, itu pasti akan dirampas semua. Setiap saat musim panen begitu, bangsa Median, orang Amalek itu datang untuk menjarah semua apa yang dimiliki bangsa Israel. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata karena mereka itu mendurhaka kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan untuk bangsa Median mencengkeram akan dia, menjajah akan dia selama 7 tahun. Saudara, tetapi akan tiba saatnya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Sehingga malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan menemui akan Gideon, dan Gideon dikatakan, "Hei Gideon, pahlawan Israel." Saudara, dia merasa untuk memegang pedang saja itu tidak mungkin. Dia belum pernah. Tapi dikatakan, "Hei pahlawan Israel." Saudara-saudara, ini jelas tidak mungkin dia
mampu dan bisa bertempur. Dia tidak punya angkatan bersenjata, tidak punya. Karena tidak ada raja, maka tidak ada akan prajurit. Yang ada hanya rakyat biasa. Tapi Tuhan mengatakan, kumpulkan akan penduduk Israel. Dia hanya mengatakan seperti itu Tuhan. Tuhan caranya bagaimana? Bunyikan nafiri. Undang mereka. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Karena apa? Karena dia sudah minta tanda sampai 2 kali. Dan tanda itu ditepati oleh Tuhan. Dan dia yakin bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perhambaan bangsa Midian. Saudara, dan pada waktu dia membunyikan nafiri, ternyata yang mau berkumpul pada waktu itu adalah 32.000. Rasanya rada ayem karena begitu banyak, 32.000. Tapi bukan prajurit dulu saudara. Penduduk biasa yang tidak pernah memegang pedang perang untuk berperang. Tapi dia rasanya ayem karena apa? 32.000. Tapi kalau dibandingkan dengan tentara yang ada di Midian, itu jauh lebih besar. Jumlahnya 135.000 tentara. Kalau dibandingkan 1:4 lebih. Apakah mungkin Gideon bisa menang? Tapi ya enggak apa-apa. Karena Tuhan menyertai dia. Dia yakin dia pasti menang. Tapi ternyata Tuhan mengatakan tentaramu terlalu banyak. Pendudukmu yang dimaksud. Orang-orang yang kamu kumpulkan itu terlalu banyak. Karena 32.000 orang. Caranya bagaimana Tuhan? Katakan siapa yang tidak berani berperang boleh pulang tanpa dihukum. Tidak dihukum. Tidak dijatuhi hukuman. Maka yang pulang berapa saudara? 22.000 orang. Tinggal 10.000. Bagi Gideon pikir, apakah mungkin saya bisa mengalahkan akan tentara Midian? Nah, pada waktu 10.000 dia masih berpikir, tidak apa-apa. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemenangan. Tapi Tuhan masih mengatakan pendudukmu itu terlalu banyak. Dia mikir 10.000. Dia tidak tahu kekuatan militer daripada bangsa Midian itu berapa. Seandainya dia tahu mungkin agak grogi saudara. Tapi pada waktu itu Tuhan mengatakan tentaramu masih terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan Tuhan, dia akan menganggap bahwa ini karena hasil kekuatan saya. Tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi pada waktu itu, ya sudah terserah Tuhan bagaimana caranya untuk menyeleksi. Caranya menyeleksi kalau nanti ada sungai, mereka itu langsung tertelungkup minum sepuas-puasnya. Orang seperti itu jangan pilih. Hanya orang-orang yang berjalan maju dengan mengambil air dan tetap berjalan, itu yang kamu ambil. Ternyata yang delosor seperti itu, saudara-saudara, ada 9.700. Saudara bisa bayangkan dari 10.000 yang delosor itu 9.700. Sehingga yang cuma ambil air begitu jumlahnya berapa? 300. Saudara-saudara, secara akali manusia tidak mungkin ini bisa terjadi. Mana mungkin 300 orang melawan 135.000 tentara yang siap berperang dengan pedang. Akal kita tidak bisa. Tapi ternyata bersama dengan Tuhan,
Dia sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Dari 300 orang mampu dan bisa berperang dan bisa membunuh tentara Median 120.000 orang. Tinggal 15.000 mereka melarikan diri dengan 2 raja, yaitu Sebah dan Salmunah. Saudara-saudara, bagi Gideon saat itu, dia yakin bahwa dia akan bisa membunuh seluruh bangsa Median. Dikejar dan akhirnya tertangkap. 15.000 dihabisi nyawanya. Tinggal 2 raja itu ditawan. Dan akhirnya Gideon menyuruh anaknya untuk membunuh. Tapi anaknya karena masih muda, dia takut dan tidak berani membunuh. Dan Gideon sendiri yang membunuh, memenggal kepala kedua raja itu. Saudara-saudara, di sini kita tahu apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sehingga tidak ada barang yang mustahil, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini saudara, yang ketiga atau yang terakhir, saya ingin mengajak saudara bagaimana pada waktu Nabi Elisa menubuatkan apa yang akan terjadi di Israel pada saat itu. Tidak ada orang yang percaya. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel itu seorang ajudan raja yang disuruh untuk menjaga pintu gerbang. Itu dia tidak percaya. Apa yang dikatakan ayat 2? Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, ajudan raja ini sebagai manusia biasa, jelas dia tidak percaya. Kalau tidak dalam keadaan kritis pada saat itu bangsa Israel. Karena apa? Karena pintu gerbang Samaria yang menjadi ibu kota kerajaan Israel itu sudah dikepung oleh tentara Aram dengan rajanya Ben-Hadad. Saya akan ajak bagaimana keadaan pada saat itu. Sehingga panglima atau prajurit yang disuruh menjaga ini, ajudan raja ini, dia tidak percaya. Dia dengan tegas mengatakan sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap langit itu tidak akan pernah bisa. Karena apa? Keadaannya sangat dan amat kritis pada saat itu. Saya akan ajak saudara membaca. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 mengatakan demikian.
Samaria dikepung. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 tai merpati berharga 5 sikal perak. Berarti kotoran merpati itu saja. Kalau 1 kap berarti 5 sikal dikali 4 berarti 20 sikal perak. Itu kotoran burung merpati. Saudara-saudara. Yang lebih ngeri lagi, saudara, ayat yang ke-24. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jikalau Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Hal yang seperti ini itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak terlalu amat sangat penderitaan daripada rakyat Samaria. Saudara-saudara, ini namanya kanibal, orang makan orang. Anaknya sendiri, saudara, dimasak untuk dimakan demi untuk mempertahankan hidup. Jadi sudah luar biasa saat ini. Apa yang diperbuat oleh raja? Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat sudah luar biasa keadaan itu. Jadi kalau Nabi Elisa mengatakan besok pagi loh saudara, bukan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Tapi Nabi Elisa itu mengatakan besok pagi sesuka tepung yang terbaik itu harganya cuma sesikal. Padahal tadi saya katakan bahwa 1 kap kotoran burung merpati itu harganya 20 sikal. Mana mungkin ya, 2 sukat jelai harganya cuma sesikal. Jadi semua itu begitu murah besok pada waktu yang sama. Jadi kalau ajudan raja itu mendengar apa yang dikatakan Nabi Elisa, dia pasti mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau itu bisa terjadi. Dia tidak tahu. Kalau itu yang berkata manusia, mungkin bisa, itu bohong. Itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Tapi ini suruhan Tuhan. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi pada saat itu?
Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja ayat pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Hanya dengan suara, seperti ada kereta, ada tentara yang begitu banyak, sehingga mereka melarikan diri. Dikira bangsa Israel itu ngopahkan tentara untuk agar supaya mengejar akan tentara Arab. Sehingga sebelum terjadi mereka itu sudah melarikan diri, menyelamatkan akan nyawanya. Sehingga apa yang ada, yang pernah dibawa itu ditinggal semua. Saudara-saudara. Sehingga mereka buru-buru melarikan diri. Nah, pada waktu orang-orang Israel datang ke sana, tidak ada satupun orang yang ada. Yang ada hanya barang-barang begitu banyak. Saudara-saudara, saya akan baca, saudara, ayat yang ke-15. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya. Pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara-saudara, karena ajudan ini tidak percaya sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap langit, maka Elisa pada waktu itu mengatakan, kamu akan bisa melihat, tapi kamu tidak akan makan. Benar, begitu pintu gerbang dibuka, rakyat begitu sudah, karena terlalu amat sangat kelaparan, dia begitu lari. Dan ajudan itu jatuh, diinjak-injak dan mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ayat yang ke-20, demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini memberitahukan kepada kita. Karena Rasul Paulus mengatakan 1 plus Tuhan itu mayoritas. Jadi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Saudara-saudara yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, mari kita akan sama-sama bersama. Sebelum saudara menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, Tuhan mengatakan, kita ini saudara-saudara, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihi, tetapi sekarang dikasihi. Ini semua oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Yesus inilah kita yang sama sekali tidak dikenal oleh Allah. Karena semua perbuatan dosa kita. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib memungkinkan kita bisa menjadi anak-anak Allah yang menjadi kekasih Allah. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan juga dikatakan oleh karena salib. Yang berarti bahwa kita itu sudah dipindahkan dari kematian yang kekal menjadi kehidupan yang kekal. Dan oleh karena salib, maka kita yang dahulunya sama sekali tidak dikenal. Karena wajah kita itu sudah rusak karena dosa. Tetapi oleh salib, kita dikenali oleh Allah Bapa yang Maha Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat roti ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah dengan penuh sukacita. Bukankah cawan ucapan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Tuhan, hanya melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memungkinkan kami, orang-orang yang berdosa ini mendapatkan kelepasan. Kami sudah merasakan bagaimana indahnya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan biarlah ini kami akan menyadari bahwa hanya oleh karena darah Kristus di atas kayu salib tercurah untuk dosa, kesalahan dan perbuatan kami, maka kami sudah dikuduskan. Oleh karena itu Tuhan, apa yang hendak kami balaskan untuk Engkau? Nyatakan kasih-Mu kepada kami, agar kami boleh tetap setia mengiring Engkau untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, yang menghadapi sakit penyakit, dan juga kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan, baik perpuluhan yang saudara dengan penuh sukacita mengirimkan ke gereja atau melalui transfer, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya pada saat ini, yang diikuti dengan perjamuan kudus sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan ada di mana saat kami berdoa, di mana saat kami berseru atas nama-Mu, di situ Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada saat ini, baik melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, maupun kami mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau akan menjamah mereka, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini berada di rumah-rumah sakit atau yang sedang diisolasi mandiri, baik di rumah mereka sendiri maupun di rumah-rumah mereka masing-masing, atau di tempat-tempat yang lain yang kami tidak tahu satu demi satu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu itulah yang akan menjamah mereka dan menyembuhkan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami, dan hanya Engkau lah
yang mampu dan bisa memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, di mana kami bisa memberikan persembahan, kami juga bisa memberikan persembahan, mengembalikan persembahan yang menjadi hak dan milik Tuhan kebenaran rumah-Mu. Tuhan, kami percaya kalau kami sertai dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh akan kerinduan kami untuk membalas cinta kasih-Mu, maka Tuhan pasti akan memberkati kami dengan berkelimpahan, agar supaya kami makin kaya di dalam kebajikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama ibadah yang berlangsung sekalipun di rumah kami masing-masing. Dan sekarang saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.